Selamat pagi anak-anak yang terkasih kelas 10 MIPA SMA Pangudi Luhur Sedayu. Salam sehat dan berlimpah berkat. Hari ini Bu Ratna akan membahas materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Salam jumpa, semoga Tuhan selalu melimpahkan berkatnya untuk kita. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah melakukan percobaan menggunakan media virtual lab untuk materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sekarang materi akan Bu Ratna share melalui video ini. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat bisa membentuk senyawa ion, sedangkan larutan elektrolit lemah bisa membentuk senyawa kovalen polar. Sedangkan larutan non-elektrolit dapat membentuk senyawa kovalen non-polar. Nah, pengertian dari larutan sendiri merupakan campuran homogen atau satu fase yang komposisinya terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Misalnya kita memasukkan garam ke dalam air, kemudian kita aduk, maka garam akan larut sempurna di dalam air, membentuk campuran yang homogen. Garam berfungsi sebagai zat terlarut, sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut. Sudah Bu Ratna katakan bahwa larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bila diuji dengan alat uji elektrolit, maka lampu akan menyala dan terdapat banyak gelembung gas pada elektroda. Jika dilarutkan ke dalam air, akan menghasilkan reaksi ionisasi atau reaksi terurainya larutan menjadi ion-ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Larutan elektrolit mempunyai harga derajat ionisasi atau dilambangkan dengan alfa. Ini gambar alat uji elektrolit seperti yang kemarin sudah kita lakukan melalui percobaan menggunakan media virtual lab. Skemanya ada sumber arus, kemudian ada elektroda, kemudian ada larutan, kemudian ada lampu. Pengamatannya adalah pada nyala lampu dan pada elektrodanya. Berdasarkan kekuatan hantaran listriknya, larutan elektrolit dibedakan menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat mempunyai ciri, mempunyai daya hantar listrik yang kuat. Lampunya menyala terang, banyak gelembung gas pada elektroda, dan dapat terionisasi sempurna. Sehingga dia mempunyai harga derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Contohnya adalah HCl atau asam klorida, NaCl atau natrium klorida, NaOH atau natrium hidroksida, KOH atau kalium hidroksida, H2SO4 atau asam sulfat, dan lain-lain.
Sedangkan larutan elektrolit lemah mempunyai ciri-ciri mempunyai daya hantar listrik yang lebih lemah. Lampunya tidak menyala. Ada sedikit gelembung gas pada elektroda. Mampu terionisasi namun hanya terionisasi sebagian. Dan mempunyai harga derajat ionisasi antara 0 sampai dengan 1. Contohnya adalah cuka dengan rumus CH3COOH, amonia dengan rumus NH3, air, dan lain-lain. Suatu yat dapat menghantarkan arus listrik apabila yat tersebut bila dilarutkan ke dalam air dapat terurai menghasilkan ion-ionnya atau mengalami reaksi ionisasi. Menurut Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Nah, ion-ion ini yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya NaCl. NaCl bila dilarutkan ke dalam air, dia akan terurai atau terionisasi menghasilkan ion Na positif dan ion Cl negatif. HCl bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H positif dan Cl-. NaOH misalnya juga terurai akan menghasilkan Na positif dan OH-. Sekarang kita lanjutkan pada derajat ionisasi atau alfa. Derajat ionisasi atau derajat disosiasi menyatakan banyak sedikitnya elektrolit yang mengion, yaitu merupakan perbandingan antara massa yat yang mengion dengan jumlah yat yang dilarutkan, atau dirumuskan sebagai derajat ionisasi atau alfa sama dengan jumlah yat yang mengion dibagi jumlah yat mula-mula. Larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Cirinya, bila diuji dengan alat uji elektrolit, maka lampu tidak menyala. Tidak ada gelembung gas pada elektroda, tidak dapat terionisasi, dan mempunyai harga derajat ionisasi sama dengan 0, atau dikatakan tidak mempunyai harga derajat ionisasi. Contohnya larutan urea, larutan gula, dan lain-lain. Kekuatan daya hantar larutan. Menurut Svante August Arrhenius, mengemukakan teorinya tentang disosiasi atau ionisasi elektrolit. Teori ini menyebutkan bahwa yat elektrolit apabila dilarutkan dalam air akan berdisosiasi menjadi atom-atom atau gugus atom yang bermuatan. Atom-atom atau gugus atom tersebut merupakan ion-ion yang menghantarkan arus dalam elektrolit secara migrasi. Ion-ion tersebut bermuatan positif yang disebut sebagai kation dan bermuatan negatif yang disebut sebagai anion, serta bergerak menuju elektroda yang bermuatannya berlawanan. Reaksi ionisasi atau disosiasi elektrolit tersebut merupakan reaksi bolak-balik atau reversible. Ionisasi elektrolit dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi seperti ini. NaCl bila terionisasi akan menghasilkan Na+ dan Cl-. MgSO4 bila terionisasi akan menghasilkan Mg2+ dan SO4 2-. CaCl2 bila terionisasi akan menghasilkan Ca2+ dan 2Cl-. Na2SO4 bila terionisasi akan menghasilkan 2Na+ dan SO4 2-. Kita lanjutkan pada larutan elektrolit dan ikatan kimia
Apa hubungan antara larutan elektrolit dan ikatan kimia? Ikatan kimia sudah kita pelajari pada semester yang lalu, yaitu ada senyawa ionik. Senyawa ionik adalah senyawa yang atom-atomnya berikatan secara ion, tersusun dari ion positif dan ion negatif. Ikatan ionik adalah ikatan yang dihasilkan dari perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain. Satu atom memberikan satu atau lebih dari elektron terluarnya. Atom yang kehilangan elektron akan menjadi ion positif atau kation, sedangkan atom yang menerima elektron akan menjadi ion negatif atau anion. Yang kedua adalah senyawa kovalen. Senyawa kovalen adalah senyawa yang atom-atomnya berikatan secara kovalen. Ikatan kovalen terjadi akibat penggunaan bersama pasangan elektron oleh dua atom. Nah, senyawa kovalen dibedakan menjadi dua, yaitu senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Senyawa kovalen nonpolar timbul karena perbedaan elektronegativitas antara atom yang sangat kecil, bahkan hampir sama. Atau dia tidak mampu menghantarkan listrik. Itu senyawa kovalen nonpolar. Sementara itu, senyawa kovalen polar timbul karena perbedaan elektronegativitas yang cukup besar antara dua atom, sehingga mampu menghantarkan arus listrik. Demikian materi kita untuk hari ini tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Silahkan dilanjutkan untuk mengerjakan lembar kerja yang ada di e-learning SMA Pangudi-Luhur Sedayu. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Selamat melanjutkan tugas mengerjakan lembar kerja di e-learning. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Salam